Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih ya. Biasa, salah lihat nih, harusnya kesini nih. Oh iya benar. Aduh, katrok. Kayak di sini kameranya gitu kan. Iya ya. Padahal sebelah kiri ya. Oh iya, siap. Oke lah. Sorry. Jadi gini nih, apa namanya? Kali ini kita nggak eksekusi model ya. Biasanya kan kita eksekusi model lah ya. Ya, bahkan kita rutinitas seminggu sekali. Tapi ini kita telat, mohon maaf nih sama teman-teman, mungkin ada yang nunggu. Kepedean ya, barangkali ada, ya mudah-mudahan ada lah yang nunggu ya Pak ya. Jadi pertama kita telat, mungkin dari saya ini mohon maaf, kepotong ada UTS, sibuk UTS lah gitu. Jadi di sini kita mau nayangin kemarin itu ada acara ulang tahun BPRS ya, BPRS ya. Anniversary BPRS kemarin itu sebenarnya sih bukan tanggal 25 sih sebenarnya. Sebenarnya mah yang tepatnya itu tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober. Jadi gini teman-teman, jadi kita di video yang akan kita tampilkan ini kebetulan si Kang Pi nggak tampil, aduh wak mohon maaf banget ya. Jadi gini, Kang Pi pulang duluan, saya datangnya telat. Aduh, karena mungkin apa masing-masing ada suatu hal lah pokoknya. Kang Pi tuh pulang duluan, apa ada keperluan mendadak, Kang apa gimana? Kemarin tuh sebenarnya pas hari kita itu hari Sabtu, hari apa sih kemarin teh acara hari Rabu ya. Nah hari Selasanya itu sebenarnya malam sekitar jam 12 kita nggak ada kabar gitu kan. Pas subuh sekitar jam 5 ada telepon dari adik, orang tua sakit. Pas hari Rabunya kan, udah hari Rabunya. Tapi saya bingung gitu kan, bingungnya acara gimana. Sedangkan kita kebetulan saya sebagai wakilnya BPRS waktu itu ketua mengizinkan mewakili istilahnya ke saya gitu kan, untuk ngambil sesuatu itu buat pokoknya yang berkaitan berkaitan buat acara BPRS. Sebenarnya saya bingung gitu kan, tapi saya istilahnya dipentingkan dulu keluarga kan. Saya subuh kesana dulu, istilahnya nih lihat orang tua dulu gitu kan, kondisinya kayak gimana. Udah gitu saya sama keluarga bawa orang tua ke rumah sakit. Teman-teman, jadi gitu, ternyata si Kang Pi pulang duluan itu karena ibundanya sakit. Jadi mohon doanya juga ya dari teman-teman, ibunya Kang Pi mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Karena apa namanya, tetap walau misalkan penyakitnya apa, kata dokter apa, tetap yang Maha Kuasa kan yang menentukan. Jadi kita nggak boleh pesimis Kang, kita sabar aja. Jadi mohon doanya juga ya dari teman-teman, mudah-mudahan ibunda Kang Pi cepat sembuh. Amin ya Allah. Udah gitu kan istilahnya kita udah bawa nih ke rumah sakit nih, udah ditangani sama pihak rumah sakit gitu kan. Nah paginya karena saya punya tugas juga buat BPRS gitu kan, saya nyempetin demi BPRS. Saya datang ketua juga sempat bilang ini masalah yang ini gimana katanya, sedangkan yang itu harus saya ambil gitu kan. Ya nggak usah khawatir, saya insya Allah nyempetin dulu ke acara BPRS karena BPRS juga sebagian dari keluarga saya. Itu BPRS bagi saya sangat luar biasa. Penting Kang ya. Sangat penting.
karena adanya BPRS, satu kita silaturahmi, yang kedua kita menambah wawasan, menambah saudara, menambah istilahnya apa, menambah ilmu juga gitu kan. Di BPRS itu sangat luar biasa. Itu teman-teman BPRS ya, ingat ya, BPRS singkatannya Baraya Pangkas Rambut Sukabumi. Jadi bukan hanya orang Sukabumi aja. Ya. Ini siapapun yang bekerja sebagai tukang cukur atau barber, yang istilahnya mereka menjalankan usahanya itu di Sukabumi. Ya. Gitu. Terus gini Kang, kan pas saya mau pulang akan datang kan, terus akan liatin video apa yang kemarin itu ya. Nah itu jadi sebetulnya gini Kang, jadi saya tuh istilahnya mohon izin gitu. Apakah Kang Pi keberatan atau enggak atau gimana gitu. Jadi makanya tadi kita ngobrol-ngobrol dulu, ya kayaknya sih lihat dari nomor-nomornya pastilah percaya, saya mah Kang Pi pasti mengizinkan. Kalau saya sih selalu mengizinkan. Nah ini gitu, teman-teman, kenapa istilahnya saya selalu istilahnya apa namanya sama Kang Pi itu, ya inilah jiwa besarnya beliau. Terus buat saya Kang Pi itu apa namanya ya, inspirator, motivator. Jadilah sip lah Kang. Ini apa namanya, sekarang aja saya nggak ada istilahnya, udah ada percaya, insya Allah Kang Pi pasti berkenan gitu. Tapi ternyata iya bener Kang ya, berkenan ya, nggak masalah nih. Nggak masalah. Justru itu bagus. Jadi semua orang tahu apa namanya, bahwa kita itu keluarga. Bahwa kita itu keluarga. Jadi pesan dari saya itu, sesama tukang cukur, sesama satu profesi itu kita jangan, kalau bisa ya, kita jangan saling sikut, jangan saling istilahnya apa, menjelekan. Kalau bisa kita saling mendorong Kang, saling mendorong, saling apa namanya, istilahnya support lah gitu kan. Karena kalau nggak sama kita, sama suatu profesi, usaha deui gitu kan. Ya kan? Benar, betul. Gitu. Jadi saya ada pesan nih buat anak-anak BPRS. Kan kemarin dengan adanya apa, anniversary yang ketiga kan ya. Semoga kedepannya BPRS semakin solid. Amin. Semakin jaya. Amin. Dan buat baraya BPRS, semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Semakin sejahtera. Amin. Dan selalu sehat. Amin. Tetap semangat. Amin. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Insyaallah. Gitu. Amin. Amin. Itu teman-teman tuh kan benar. Berarti saya nggak salah nih pilih Kang Pi, pastilah. Makanya pokoknya saya nggak salah pilih lah. Jadi maaf ya, ini bukan mohon maaf sama teman-teman yang lain yang sesama BPRS, kita sama apa si komunitas. Kayak kemarin itu ada istilahnya sedikit pertanyaan wawancara ya, hanya pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang nggak saya tanya atau nggak saya, mohon maaf banget, mungkin karena ya itulah, mungkin karena kekurangan saya, entah lupa atau kebetulan nggak papasan apa gimana, mohon maaf aja ya. Sibuk mungkin kan. Itu bisa jadi. Mudah-mudahan. Jadi gini kan, jadi kita lanjut aja langsung, berarti ditampilin aja. Jadi boleh. Oke teman-teman, jadi isinya cuma ini apa namanya, pesen aja buat para tukang cukur, baik itu yang apa, khususnya untuk anggota BPRS ya Kang ya. Umumnya mungkin ya buat seluruh tukang cukur Indonesia apa seluruh dunia. Kalau memang ada yang positif ya silahkan ambil, monggo. Kalau ada yang kurang yang mohon maaf. Ya itulah istilahnya, pokoknya manusia tidak ada yang sempurna. Ya tidak luput dari kesalahan gitu kan. Oke, lanjut aja ya Kang. Oke, siap. Yo, selamat menyaksikan.
BPRS yang ketiga. Apa itu BPRS? Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu. BPRS itu adalah kumpulan para tukang cukur di Sukabumi ya. Jadi singkatannya itu dari Baraya Pangkas Rambut Sukabumi. Oke, untuk selanjutnya kita ikuti apa saja yang terjadi di hari ini di tempat ini ya. Oke, yuk. Ada yang lagi eksekusi. Kita wawancara ya. Bang Bon. Oke. Mau wawancara nih. Oke. Pesan untuk tukang cukur dan pesan untuk yang mau dicukur. Oke. Pesannya untuk mungkin Untuk para barberman tetap semangat. Oke, tetap semangat. Jangan pernah merasa cukup ilmu. Terus belajar karena ilmu itu tidak ada batasnya. Dan untuk customer selebihnya penting banget. Sebenarnya kita itu penting buat kalian. Benar-benar penting. Tanpa ada kami, kalian gak bakal keurus. Asik. Itu katanya, itu kata Kang Bon. Mungkin nanti kita tanya lagi yang lainnya ya. Ini tuh semuanya apa ada sekitar berapa? Ayo. Ada sekitar 50 orang Apa? tukang cukur ya. Gimana? Ada 50 orang. Nanti kita tanya Untuk lah. di komunitas ini ada 50 orang, tapi kalau di luar hampir ratusan orang. Oke, siap. Thank you. Waktunya Oke. ini lagi eksekusi katanya. Kita ada satu lagi nih perwakilan tukang cukur Sukabumi. Kang, pesan-pesan untuk para tukang cukur, pesan untuk para Pesannya tukang... jangan menyerah, Oke, jangan menyerah. jangan menyerah, terus gali aja. Oke, terus kali aja. Ya. Nah, di sini ada Kang Wel. Kang Wel, pesannya untuk para tukang cukur, untuk Pesannya lebih berinovasi, lebih berinovasi. semangat dalam hal kegagalan, karena kegagalan adalah belahan rambut. inti dari pembelajaran. Oke. Ada lagi Dan lebih kreatif. lebih kreatif. Mantap. katanya. Bisa, skin bisa. Dan Tergantung. Kalau wareg betul. Nah, wareg betul. Kang, pesan untuk para tukang yang cukur paling penting berdasarkan pengalaman sebagai tukang cukur kita harus seperti apa? Contohnya ya kita harus semangat terus lebih dari itu. Lebih semangat kita yang nama nggak boleh sombong sih. Nggak boleh Kita sombong. Oke, tetap nggak boleh lagi sombong ilmu, katanya ya. ya. Sebagai tukang cukur nggak boleh sombong. Iya. Oke, terima kasih. Ini Kang. nama jaga attitude kita. Oke, siap. Jaga attitude katanya ya. Ada lagi, Kang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tukang cukur ada pesan untuk tukang cukur yang lainnya. Pesan-pesan saya Ini adalah pasti jatuh sini kan? urun-urun jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa diri sendiri paling hebat, paling jago. Karena yang namanya cukur itu cocok-cocokan, Oke. selera menurut orang. Oke. Tapi yang penting pekerjaan kita benar. Oke. Begitu aja. Oke. Assalamualaikum cerot. Waalaikumsalam. Sinapan dia mengarah aruta. Tukang bubur. Pak Adam. Ada Pak Adam. Kamu sudah Pak Adam pesannya Pak
sebagai tukang cukur, pesannya untuk tukang cukur lagi kita harus Jangan seperti lupa dahar. apa? Nah, jangan lupa Karena asup angin. jangan asup angin gitu. Abi tukang Iya cenah ieu satu lagi. Kang Nuh, pesannya untuk tukang cukur. Pokoknya bagi tukang cukur yang udah berkeluarga sebelum kemana-mana dulu bilang dulu sama istri biar barokah. Makasih. Asik, mantap. Wow, satu lagi, Kang, pesan. Pesan untuk buat semuanya ya anggota BPRS. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin, amin. Dan buat youtuber kita nih Kang Yusuf Lakuna sukses terus Hatur buat nuhun, konten-konten yang bermanfaat hatur nuhun. bagi masyarakat. Oke, Mudah-mudahan salam oke. dua jari. Oke, hatur nuhun. Oke, kita tanya-tanya lagi. Ini ada berapa orang ini tukang cukur? Banyak banget. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi. Kang, pesan-pesannya untuk pesan untuk tukang cukur. Mungkin ada yang pemula, ada yang senior, itu kan mencakup berdasarkan pengalaman Akang. Ini sebagai tukang cukur kita harus seperti apa? Oh ya, pertamanya kita giat-giat aja dalam mengasah skill kita, terus tingkatkan kemampuan kita dengan cara berbagi dengan rekan-rekan satu profesi, ditambah kita jangan sungkan-sungkan mengakui diri kita bahwa kita itu masih Belajar. penuh kekurangan gitu. Makanya dengan seperti itu, dengan punya pemikiran seperti itu akan Apakah kalian masih lapar? rasa ingin tahu kita untuk tetap belajar seperti itulah. Sambil belajar kabarnya Semangat. saya lanjut ya. Oke, makasih Kang. Karena masih ada banyak hadiah. Pesan-pesannya Kang untuk Sama jalan, Kang ada pertanyaan sebagai- Bonda. menurut pengalaman berdasarkan pengalaman Akang sebagai tukang cukur. Ibu-ibu pada hadiah? Surprise ada mau? Ya siap. Ikut fun game-nya. Ibu-ibu. Jangan berhenti belajar. Umroh, Bu hadiahnya umroh, naik haji sama naik salaki. Cukup aja, oke. Oke, ada lagi nih. Para senior, pada ahli-ahli di bidang rambut. Ini Kang, ada apa namanya? Ya sedikit pertanyaan, satu paling. Pesan-pesan untuk tukang cukur, sebagai tukang cukur kita harus apa? Terus pesan untuk mungkin para calon customer, para calon pelanggan, alangkah baiknya seperti apa? Gitu ya. Nah gitu aja. Ini ada Kang Emo. Pesan untuk para tukang cukur nih. Pesan untuk para tukang cukur. Oke. Ini YouTuber ya. Bukan. Channel YouTube-nya apa? Jangan lupa ntar di subscribe aja. Bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng, jangan lupa. Untuk pesan-pesan buat teman-teman tukang cukur, sesama profesi tukang cukur, buat saya dari pribadi, Kang Bewok, teman-teman, ketika berspekulasi usaha berbisnis barber maupun pangkas rambut, ya tetap tetap semangat. Ketika di perjalanan nanti seperti apa, ya tetap on fire lah, seperti itu. Untuk kesan-pesan untuk customer, Anda mau dicukur dimanapun, tetap itu pasti tukang cukurnya udah profesional, dan apalagi di tukang cukurnya itu ada logo BPRS. Itu jangan diragukan lah sampai kali itu nggak bakalan gagal. Seperti itu. Oh, BPRS. Siap. Oke, hatur nuhun. Itu mungkin berarti itu tuh ya. Terus belajar dan tidak pernah bosan. Kita sama-sama beradanya di BPRS ini kita bisa sharing, bisa menambah wawasan, dan pesan saya yaitu terus belajar dan terus belajar. Oke. Iseng ini. Ampun. Masa kecil terbahagia wajib. Ada Kang Bim, ketua umum dari BPRS. Kang, pertanyaan sederhana. Pesan
buat para tukang cukur. Pesennya aja sebagai tukang cukur nih kita harus gimana nih? Terus untuk mungkin khususnya untuk para anggota BPRS itu aja sih. Oke. Pesan saya sih untuk barber atau tukang cukur yang ada di Sukabumi, menjadilah pemimpin. Pemimpin itu pelayan atau barber untuk melayani tamu di barbershop atau pangkas rambut sebaik mungkin dengan pelayanan yang bisa apa sih namanya, buat nyaman mungkin. Bisa membuat pelayan puas gitu, pelayanan yang puas, memberikan pelayanan yang puas ya Kang ya. Oke. Harapannya Kang nih harapannya untuk Baraya Pangkas Rambut Sukabumi BPRS itu sendiri, mudah-mudahan kedepannya makin solid, makin sukses, makin berkembang industri di bidang jasa potong rambut ini lebih mengikuti zaman. Mungkin salah satunya harus menjadi barber atau tukang cukur yang profesional. Harus menjadi tukang cukur yang profesional. Mungkin profesionalnya ini luas ya, bisa itu dicari itu arti profesional itu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, mungkin bisa nanti nyambung lagi ada yang lain. Pesan berikut ini. Nah, apa sih Intinya ya, di mana pada saat perut sedang lapar, dompet sedang kosong, itu adalah sebenarnya motivasi untuk menuju sukses. Benar nggak? Oh, oke. Ada nggak? Itu secara umum berarti. Secara ya? umum. Secara umum. Jadi masih sebenarnya sih di bidang percukuran juga masuklah. Sama. Masuk gitu. ya. Masuk gitu. Ya kita semakin semangat kan kalau misalnya dompet kosong dan sedang lapar ya pasti dong. Makin rajin kita buat nyukur. Bener nggak? Tapi kalau lagi banyak duit juga jangan sombong. Jangan sombong. Itu sih intinya. Jadi tetap belajar terus, cari sebanyak-banyaknya buat keluarga, buat ya sekitar kita lah. Itu yang paling penting. Itu teman-teman katanya ya, tetap semangat pokoknya intinya. Aduh, ini kemana ini saya bingung ya. Oke, makasih Bang. Ada yang dimasukin nggak nih? Masukin nih. Bang Kaje, Bos Kaje. Masukinnya semoga tali silaturahmi kita di dunia percukuran tetap makin solid Ya, aja. makin solid. Oke. Itu yang paling harapan paling besar sih. Amin. Amin. Itu aja. Oke ya. Makasih Salam Bang nih. BPRS. Salam BPRS.